إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح جميع ساداتنا علي بن علويين وجميع ساداتنا الصوفية المحققين أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا سيدنا مولانا علم المهاجر الله بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي سيدنا محمد مولى الدويلة وسيدنا عبد الرحمن سقاب سيدنا عمر محضر سيدنا بكر سكران وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الشيخ علي بن عبد الحبارس والحبيب الإمام عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله الشادري سيدنا الحبيب عبد القادر بالفقيه سيدنا وسيدنا عمر برهنا الحبيب بن سالم بن أحمد الدرس جميع مشايخنا ومعلمينا وأمواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأمواتنا وآمد المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي في الجنة ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونافذهم في الدين والدنيا والآخرة وبينت أن يفتح لنا بجاههم الفتوح والمنه والرسوخ وصالح الله دينه وكلني صالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم نادى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أكرمني فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزيني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني فهم النبيين وحفظ المرسلين Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yashtagil bi syai'in akhar ghairal ilm, dan layak bagi pelajar ilmu hendaklah tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain kecuali ilmu. Ya. Jadi intinya waktu kita harus ilmu tak gitu ya, mutolaah, diskusi, ya kan. Wala ya'rid anil fikih, dan janganlah berpaling dari ilmu fikih. Qala Muhammad rahimahullah taala inna sana'atana hadhihi minal mahad ilal lahad. Sesungguhnya kegiatan kami ini, ya, aktivitas kami ini dalam rangka belajar dan mengajar ilmu ini dikatakan, kata beliau, minal mahdi ilal lahad, mulai dari buyan sang ibu, dari gendongan ibu, minal ilal lahad, sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Nah, gitu. Jadi enggak ada perainya ilmu itu sebenarnya. Walaupun nanti sudah pulang, tetap ada ilmu itu terus, gitu ya. Bukan berarti kalau sudah selesai kita berarti lulus, alhamdulillah, mari enggak, tetap belajar, ya kan. Kalau perlu, mungkin kalau yang dekat gurunya ya tetap melanjutkan ke gurunya. Kalau nanti dia jauh dari gurunya, mungkin karena apa tadi, kondisi jarak, ya di kampungnya. Dia bisa ngajar sendiri, kalau perlu juga harus mengambil faedah dari orang lain, dari guru-guru yang apa di kampungnya, begitu. Bukan berarti kalau sudah selesai mari gitu ya, jadi guru besar, enggak ada guru besar. Ilmu ini dipelajari mulai dari buyan sang ibu sampai meninggal dunia. Ya, utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Dia. Jadi kegiatan belajar itu mulai dari buyan sang ibu sampai dia meninggal dunia. Jadi enggak ada istilah alhamdulillah saya lulus.
Kalau lulus dari pondok mungkin iya, ya kan? Lulus keluar dari pondok iya, cuma ilmu ini tetap berlanjut gitu ya. Pindah mungkin di kampungnya ada cari majelis, ya kan? Oh majelisnya lebih rendah tidak masalah, ya kan? Yang penting isi dengan masalah ilmu. Ini juga sarana untuk kita ini kohar nafas, memerangi nafsu kita. Walaupun misal kita pulang sudah alim luar biasa misalkan. Di kampung ini misal sudah banyak pengajian, kita mungkin ngajar alhamdulillah mungkin ya. Terus pengen belajar ke orang-orang yang walaupun tingkatannya safinah tidak masalah. Ini juga yang terjadi ketika ada orang belajar dari Indonesia misalnya ya ke Hadramut. Nanti di sana yang dipelajari balik lagi ke safinah. Walaupun di sini sudah sudah Zubat selesai, Minhajul Qawim selesai, apalah pokoknya sudah selesai semua. Ibarat kalau jadi ustadz pantas lah mondok ke sana, ke Hadramut sana, ke Yaman, Durrul Mustafa, Tarim dan lain-lainnya, balik belajar safinah lagi, ya, gitu kan? Makanya kalau kata ulama-ulama sana, Habib Umar dan lain-lainnya, Anda kalau nasihat, salah satu nasihatnya, Anda kalau ke sini cari ilmu keliru, karena Anda sudah punya ilmu. Di sini ini cari berkah, ya kan? Cari berkah juga untuk supaya memerangi nafsu, untuk mengalahkan nafsu, sehingga pulang jadi berkah, gitu ya. Jadi yang dipelajari yang di negerinya sama, di sana sama juga, beda guru gitu aja. Jadi balik ke safinah lagi. Ini juga sebenarnya orang alim itu tidak boleh merasa dirinya alim. Jadi harus merasa dirinya tidak bisa apa-apa, walaupun sudah bisa. Ya kan? Bahkan kalau masih merasa dalam dirinya ini memiliki sesuatu, maka dia belum berhasil, belum alim berarti. Ya kan? Man qala inni alimun fahuwa jahilun. Ya, barang siapa mengatakan saya alim, maka dia adalah orang bodoh. Ya. Man qala inni alimun fahuwa jahilun. Barang siapa mengatakan saya alim, maka dia bodoh. Ya kan? Loh kan bodoh aja dulu saya sudah safinah loh. Beda safinahnya, kitabnya beda. Ya kan? Kitabnya sama kitabnya sama, cuma gurunya beda, nanti bakal mendapatkan faedah yang berbeda kadang-kadang. Walaupun nanti faedah ini 1, 2 kan. Gitu. Ini juga untuk sekali lagi dalam mereka kohar nafas, ya kan? Nah, ada cerita mungkin sering disebutkan mungkin ya, di zamannya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini seorang yang alim, allamah. Dia ini guru, maha guru, Syekhul Masyayikh, terus sufi wali gitu ya. Dia makomnya luar biasa, ya kan? Ahli tasawuf dia, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya kan? Tetapi dia ini di kampungnya ini dia sudah maha guru, dia sudah besar ya, maha guru dia. Dia kalau belajar ngajarin kitabnya banyak dia, ya kan? Karena maha guru. Ya. Satu saat di kampungnya ini ada orang tukang apa gitu ya, ada seorang syekh, seorang tokoh sufi namanya Syekh Ali Al-Khawas. Tukang apa namanya? Pernah ada ceritanya? Lupa nah. Pokoknya dia tukang bata. Pokoknya dia di rumahnya nih dia bekerja ibarat kalau di sekarang ini ya, pokoknya dia kerjalah di rumahnya. Mau jadi tukang apa ya? Mau tukang las, tukang apa gitu ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini orang ulama kan. Kerjanya ngaji ke sana ngajar, belajar ke sana kemari. Ibarat tidak ada waktu kecuali itu. Ketika jalan di depannya Syekh Ali Al-Khawas ini, kerentak
Al-Imam Abdullah Sya'roni cuma kerentak tok. Masa katanya tokoh sufi. Lah kok ngurusin dunia tok, kok kerja tok gitu ya. Kok ibarat tiap hari kerjaannya ngurusi dunia tok. Karena dia pekerja di rumahnya gitu ya. Langsung dijawab oleh Syekh Ali Al-Khawas ini. Padahal kerentak ya. Ya himarul Laila, uskut. Hei, himarnya Laila apa? Diam. Ya, ente diam. Lo kaget gitu ya. Padahal mek kerentak tok langsung dijawab. Ya kan? Berarti apa? Menandakan makomnya, keilmuannya, kehebatannya masih hebatan Syekh tadi yang nyamar tadi. Nah, kita juga gitu di kampung-kampung ini tidak selepas dari orang-orang semacam itu. Kadang-kadang mereka pintar cuma nyamar, gitu ya. Kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita digoyo-goyo, gitu ya. Surah apa tadi kulit tak gitu ya. Dia sudah mendalam. Ya, akhirnya Syekh Abdullah Sya'roni ini akhirnya karena tahu ya, menyadari kalau ini dia lebih hebat daripada dia, lebih hebat karena dia lebih Syekh tadi lebih hebat daripada dia menyadari, akhirnya dia minta jadi muridnya, ya kan? Minta jadi muridnya, akhirnya diberi syarat. Enggak gampang katanya jadi murid saya. Ada syaratnya. Syaratnya syaratnya ini gampang sekali. Ente langsung lulus, gitu ya. Jadi sekali melakukan syarat ini ente langsung lulus. Apa syaratnya? Kitab-kitab Anda di rumahnya sak pirang lemari itu goaan kabeh. Bayangin ya, ente tunggu apa ya? Ya dipajang gitu ya. Mentereng di apa tadi? Dikasih sampul, murup. Orang melihat koyok gedek-gedek, kita perek, nah, gitu ya. Ini suruh buang. Semua kitab Anda buangan, baru ente jadi murid saya. Langsung lulus, gitu ibarat ya. Dia seorang alim, allamah, ya, seorang tokoh, gitu ya, muhaddis, ahli fikih semacamnya. Banyak kitabnya otomatis. Ya diterima syaratnya. Akhirnya dengan berat hati diterima pulang. Pulang kitabnya dikeluarkan semua. Entah mungkin dikasihkan orang, tapi pokoknya dikosongkan kitabnya di rumahnya. Ibarat apa? Merasa enggak punya apa-apa gitu ya maksudnya. Kan kalau masih banyak kitab kan masih merasa kan. Minimal dia merasa anak ini berarti sih Masya Allah gitu ya. Apa nih? Anak ini sih Masya Allah, kenapa? Kitab saya Masya Allah. Ya. Minimal ilmunya, misal enggak sama ilmunya, ya sama kitabnya lah, sama di perpustakaan Habib Alwi, gitu ya. Kita punya lemari di rumah, ya. Di perpustakaan seperti ini kitabnya, podo betekku. Minimal saya menyamai kitabnya. Ada sombongnya kadang-kadang, ya kan? Apalagi menguasai semua kitab tadi. Dia merasa ana faridu zamane, begitu ya. Saya ini tunggal di zaman ini, nggak ada yang kecuali alimnya saya, gitu. Wah ini kehancuran kalau semacam ini. Ya, ini yang gara-gara orang jauh dari Allah akhirnya. Lah, sama Syekh Ali Al-Khawas ini suruh buang kitabnya. Biar merasa enggak punya apa-apa ini Syekh Abdullah Sya'roni dibuang, dikeluarkan gitu ya. Kecuali ada satu kitab sama beliau ini kitab yang paling dia cintai. Enggak, satu kitab diselempitnya udah. Satu kitab dibiarkan. Ya kan enggak ketoro kalau satu tok kan, yang lainnya tuh kitab besar-besar di gua semua. Iya ibarat seperti ya Fathul Bari apalah, kosong kitabnya, dia seperti orang biasa lah. Balik, ya Syekh sudah saya buang. Apa katanya? Enggak, ente masih nyimpan satu. Ya, kabeh guaan kayak, jangan ada yang tersisa satupun kitab. Nah, gitu ya. Ibarat kalau dia ndak apalan dulu, wah bodoh lagi dia. Gitu ya. Kalau dia ndak apalan, Syekh Abdullah Sya'roni ini ndak apal kitabnya, berarti dia bakal bodoh lagi, belajar lagi. Tapi ini syarat, ketemu lagi, akhirnya tambah mantep dia, dibuang. Akhirnya kitabnya dibuang.
Nah, semua dibersihkan, nggak ada satu kitab pun di rumahnya. Sudah setelah itu menghampiri Syekh Ali Al-Khawas lagi, akhirnya ya Syekh sudah, ya harus ente lulus sekarang, lulus sekarang. Setelah itu udah dibukakan hijab, foto datang gitu ya, ibarat yang tadinya ndak ada sesuatu yang ndak bisa jadi bisa. Semua kitab yang ilmunya sudah dikaji tadi itu, yang mungkin ada yang hafal, mungkin enggak ya, semuanya sudah masuk ke hatinya semua, dan bahkan ditambah futuh oleh Allah. Jadi ibarat sudah tanpa kitab dia. Jadi kitab yang dibuat tadi apa tadi masuk semua dah gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya tidak punya apa-apa, ya kan? Nah gitu. Jadi orang ini harus merasa dirinya tidak punya apa-apa, nggak ada, gitu. Memang nggak ada di dunia ini orang yang alim, tidak ada. Di atas orang yang alim masih ada orang yang alim lagi, nah, begitu. Fauqa kulli dzi ilmin ilmah, di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Jangan merasa, nah, gitu ya. Jadi sampai mati belajar itu. Kemudian faman arada an yatruka ilmana hadza sa'fal yatruku sa'ah. Barang siapa yang ingin meninggalkan ilmu kita satu saat, 1 jam, maka dia tinggalkan 1 jam. Tinggalkan 1 jam, tinggalkan 1 saat, artinya dia akan apa? Dia harus juga meninggalkan keutamaan, pahala dan macamnya 1 jam juga. Jadi keuntungan tinggalkan 1 jam, gitu ya. Kalau di dunia belajarnya ditinggalkan 1 jam, maka hasil keuntungan di akhirat juga harus dikosongkan, gitu ya. Nah, gitu ya. Ibarat kalau sesuai kepayahannya. Kalau kita di dunia ini berpayah-payah 100%, maka nanti di akhirat dapat 100%. Kalau ditinggalkan kita cuma ngambil 50, maka berarti 50 harus ditinggalkan, jangan diambil. Karena itu kenikmatan nanti di akhirat bukan hak kita, gitu ya. Nah, kita tinggalkan ini 1 saat, maka nanti di akhirat juga harus ditinggalkan 1 saat. Nah, ya. Tinggalkan hasil nanti di akhirat 1 saat. Kemudian disebutkan juga wa dakhala fihi faqihun Abu wahwa Ibrahim ibnul Jarrah ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mauti wa huwa yujud bi nafsi. Dan masuk faqihun, seorang faqih, seorang yang ahli fikih, orang alim ya. Siapa dia? Wahwa Ibrahim ibnul Jarrah namanya. Masuk kepada Abi Yusuf, ya'uduhu, dia menjenguknya, nengok dia. Fi maradi mautihi, ketika dia kondisi sakit mau meninggal. Jadi ketika sakit parah, sakit yang maksudnya fi maradi maut ini sakit yang akan membawa kepada kematian, itu sakit parah. Wahwa yajudu binafsihi, dan dia Abu Yusuf ini sedang yajud binafsi, maksudnya sedang mau meninggal, mau sekarat. Ini istilah yajud binafsi, istilah orang yang sakit sudah mau meninggal, ibarat sudah hampir meninggal nih, ibarat sudah sekarat. Jadi apa tadi? Nafas sudah roh ini sudah terangkat, nah, gitu ya, sudah mau naza. Ini istilahnya yajudu binafsi. Ketika sudah sekarat, itu namanya orang yajud binafsi, gitu ya. Ketika dalam kondisi segitu, kondisi sekarat nih Imam Abu Yusuf, faqala Abu Yusuf lah, maka berkata Abu Yusuf kepada dia. Jadi ketika sekarat dia, ketika sudah kondisi sekarat, dia ini masih sempat nanya tentang ilmu. Ini saking apa tadi? Saking nikmatnya belajar ilmu. Mengatakan kepada Syekh Ibrahim ibnul Jarrah, bertanya, ramyul jimar rakiban afdal amrajilan, melempar jumrah dalam keadaan menunggang naik, itu apakah lebih afdal ya, amrajilan, ataukah yang lebih afdal ini jalan, makanya jalan sama nunggang ketika ada lempar jumrah, afdal mana? Nah, gitu ya. Jadi tanya masalah haji.
Falam ya'riful jawab, maka Syekh Ali Al-Khawas ini Syekh Ibrahim Ibn Al-Jarrah tidak menjawab. Falam ya'rif, maka tidak tahu al-jawab, jawabannya. Syekh Ibrahim Al-Jarrah tidak tahu jawabannya, ya kan? Karena jarang orang kalau lempar jumroh itu sampai naik, ya kan? Umumnya jalan, karena kan lempar jumroh kan mesti banyak orang kan. Nah, ditanya. Fa'ajaba binafsihi, maka Syekh Abu Yusuf menjawab sendiri. Nah, menjawab sendiri. Wahwa annar ramya masyan ahab fil awwalin. Jawabannya wahwa annar ramya, bahwa melempar jumroh masyan dalam keadaan berjalan, rojilan ya berjalan, itu lebih disukai fil awwalina, di masa orang-orang terdahulu, gitu ya, seperti itu. Orang-orang dahulu, orang-orang salaf itu lebih suka jalan kalau dia lempar jumroh, nah, gitu katanya, seperti itu. Ini jawabannya. Ini menandakan bahwa Syekh pentingnya belajar ilmu, bertanya tentang masalah ilmu, diskusi tentang ilmu ini walaupun dalam keadaan kondisi sakit, nah, gitu ya. Ya memang sakit itu istirahat, cuma kalau orang yang eman waktunya, istirahatnya buat baca, ya kan? Istirahatnya dibuat baca. Bahkan ketika sakit, belajarnya ini digunakan tawasul untuk supaya sembuh dari sakitnya. Ya kan? Di kitab Fadil Mukhtar ya, insya Allah ada di situ. Pernah baca di situ Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi yang kita sebutkan. Ini masih ketika belajar. Ketika masih muda belajar kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansari beliau ini. Ketika waktu belajar, saking semangatnya belajar, ibarat payah gitu ya, sampai dia saking payahnya sampai dia sakit, panas, demam, ngeluh gitu ya, ngeluh. Sambatan kepada gurunya, ya Syekh, saya izin istirahat. Kenapa? Saya sekarang sedang dalam kondisi sakit, nggak enak badan, ngeluh. Berat mikir nggak kuat gitu ya, sampai ngeluh. Ya. Gara-gara dia ini izin istirahat, maka sama Syekh Jagar Ansori malah bukan suruh istirahat, tapi ditambahi lagi pelajaran. Nah, ya bener. Yang mestinya dia ini coba ndak ngomong gitu, dia istirahat sama teman-temannya. Gara-gara dia ngomong seperti itu, dia kasih tambahan pelajaran. Sakitnya, kalau kita kan sakit tambah ngosongkan pelajaran, rukhsah. Ini ditambah jam pelajaran, suruh belajar. Wanwi, kata niato khusus untuk pelajaran ini, tambahan ini wanwi bihis syifa, katanya. Niato untuk supaya sembuh dalam sakitmu. Jadi ojo kate sambatan sakit gitu ya kalau zaman dulu. Tambah sengsara tambah suruh belajar lagi. Berarti apa nih? Enggak boleh ngalem gitu ya. Orang belajar enggak boleh ngalem, sakit titik sambat ngeluh ya, Ustaz mau istirahat. Ya enggak apa ya, Ustaznya enggak enak juga ya. Mau dipaksa ya apa ini sakit. Tapi yang orang semangat hatta sakit pun belajar sebenarnya. Ya. Faham enggak faham, penting hadir di majelis itu. Ini berarti menandakan semangat. Walaupun sampai keturun lah ya kan tidak masalah sebenarnya di majelis itu. Karena kondisi alasan sakit tadi. Wah, dapat pahala juga. Wa hakadha yambaghi lil faqih an yastagil bihi fi jami' awqatihi. Dan beginilah layaknya bagi seorang faqih hendaklah menyibukkan diri yastagil fi jami' awqatihi, di seluruh waktunya. Harus menyibukkan diri dengan masalah ilmu, ya kan? Kalau bosan ya ganti kitab, bosan fikih, nahwu, bosan nahwu, akhlak, cerita, sejarah, semacam, pokoknya ada ilmu begitu ya. Pokoknya jangan sampai lepas ilmu. Refreshing nanti ada rihlah itu refreshing baru ya. Refreshing kalau liburan refreshing entah kemana terserah, mau ke gunung lah,
mau ke laut refreshing. Atau ketika belajar ya kalau refreshing tok kapan belajarnya? Jadi nggak ada sebenarnya. Fahina idin yajidu laddatan azimah. Maka seketika itu kalau dia mau menyibukkan diri di semua waktunya sibuk ya dengan urusan ilmu, maka nanti suatu saat dia bakal mendapatkan keledatan yang besar. Ibarat kalau dia tidak belajar bakal ngeluh, gitu ya, karena sudah jadi biasa. Mungkin sekarang kita kalau belajar tuh kalau kebanyakan ngeluh, tapi lama kelamaan kalau sudah menjadi lezat di dalam diri kita, kebalikannya kita nanti bakal kalau kita tidak belajar, tidak ngajar, kalau antum sudah nanti karena saking biasa seperti itu tiap hari ngajar dia, kok ada waktu libur bakal ngeluh dia, sumpek, ya kan, sumpek. Makanya kenapa kemarin ada corona itu ya, corona. Sebenarnya corona itu settingan sebenarnya. Banyak yang mengatakan, ya kan, banyak. Ya memang ada penyakit, ada, cuma yang lebih parah lagi itu sebenarnya itu yang lebih alasan yang lebih kan, ini adalah misi mereka untuk supaya membunuh orang-orang yang orang-orang alim gitu ya, orang-orang santri yang senang-senang belajar itu ya, supaya dia ini tertekan dengan kosongnya waktu ya. Karena orang kalau sudah waktunya sibuk dengan punya kebiasaan baik, belajar, mengajar atau aktivitas yang lain-lainnya, pokoknya ini baik, kok dibatasi, wah jadi tertekan jiwanya gitu ya, jadi sakit, jadi penyakit, ngenes, bukan ngenes gara-gara penyakit, ngenes gara-gara kebiasaannya ditahan, akhirnya jadi penyakit sampai meninggal, begitu. Bingung ya, bingung. Ketika sudah kosong dari belajar, dari taklim, bingung kan? Kayak apa? Kayak linglung gitu ya, laupo gitu ya. Biasa ngajar, ini kalau sudah lezat. Tapi kalau belum lezat, belum merasa kelezatan, wah libur tambah enak. Ya, justru libur ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Tapi kalau lezat dalam belajar, justru waktu libur bakal jadi momok untuk dia, ditangisi gitu ya. Waduh rek, ya apa ini, saya tidak belajar ini ya, tanggal 21 liburan ini ya apa ini, waduh kosong waktu saya. Ini juga yang terjadi kepada di sejarahnya Syekhana Khalil Bangkalan begitu ya. Jadi Syekhana Khalil Bangkalan itu beliau ini saking lezatnya, saking senangnya belajar, sehingga di waktu setiap mungkin Jum'ah mungkin liburnya, setiap kali ada waktu libur mesti dia menangis, ditangisi waktu tadi, nangis ketika ada waktu libur. Kenapa? Karena nyaman waktunya. Ya, maklum ya, beliau jadi orang ahli karomah semacam itu. Ketika belajar sudah punya jiwa semacam itu. Ya, sampai waktu liburnya ditangisi, gitu ya. Kalau kita kan waktu libur bukan ditangisi, justru waktu awal masukan ketika setelah libur itu yang ditangisi. Sampai ada anak kerasan, ya ngambek orang tuanya tidak mau balik, itu tangisi. Ya bukan takdirnya ya, bukan takdirnya jadi orang ahli ilmu ya semacam itu, wallahu alam. Ini harus latihan ya, apa caranya ini menjadi lezat tadi dengan diistiqomahkan. Waqila ru'ya Muhammad fil manam ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin naza faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatab. Diceritakan ru'ya Muhammad fil manam, diperlihatkan Syekh Muhammad, ini seorang alim ya, orang ahli ilmu nih, seorang ulama di zaman itu. Ru'ya diperlihatkan atau dimimpi, diperlihatkan fil manami, dalam tidur, mimpi dia. Dimimpikan Syekh Muhammad ini meninggal, kemudian diperlihatkan kepada salah satu seorang di zamannya. Fakila, ditanya Syekh Muhammad ini, ditanya
Pertanyaannya, kaifa kunta fi halin ya Syekh, ya apa kabarmu ketika engkau naza itu sedang dalam keadaan apa? Gitu ya. Ketika engkau naza, engkau sedang dalam keadaan apa? Apa mempersiapkan apa? Kalimat la ilaha illallah biar apa namanya? Biar husnul khotimah gitu ya. Kan orang gitu kan. Kan setiap orang meninggal ini kan intinya yang difokuskan adalah supaya apa caranya ketika meninggal akhiru kalamihi la ilaha illallah. Apakah seperti itu? Ternyata Syekh Muhammad ini tidak seperti itu jawabannya, enggak. Saya enggak mikir itu. Enggak mikir nanti akhir kalamina la ilaha illallah, enggak. Tapi saya memikirkan tentang sebuah masalah. Ada kuntu muta'ammilan fi masalah. Aku waktu itu ketika aku nazak, ya sedang nazak nih, sedang mau meninggal nih. Bukan yang dipikirkan ya apa harus la ilaha illallah. Dia mikir tentang satu masalah min masailil mukatab, tentang masalah-masalah budak mukatab. Jadi yang dipikirkan tetap masalah ilmu. Ya kan? Lalu terus gimana nih? Apakah dia ini suul khotimah? Ya enggak, otomatis husnul khotimah ya. Loh kan bukan la ilaha illallah, tapi kan urusan ilmu juga urusan la ilaha illallah, sama aja ya kan? Ini juga menandakan bahwa beliau ini sampai meninggalnya pun tetap ilmu yang diurusi. Falam ash'ur bi khuruji ruhi, katanya. Saking nikmatnya begitu, saking nikmatnya ketika memikirkan tentang masalah budak tadi, tentang masalah ilmu, saking nikmatnya falam ash'ur, saya tidak kerasa bi khuruji ruhi, atas keluarnya rohku, tidak kerasa. Tiba-tiba sudah mati. Ya kan? Jadi ketika nazak yang mestinya roh dicabut lebih sakit dari kulit yang dikuliti ketika hidup-hidup, dia justru tidak kerasa apa-apa. Kenapa? Karena keselimur dengan nikmatnya ilmu. Nah, gitu ya. Nah, nanti orang meninggal ini beda-beda, tergantung dia kesukaannya apa. Orang suka sholat, maka nanti dia saking senangnya sholat, dia meninggal ketika sholat tidak kerasa. Lah ini karena saking nikmatnya belajar, mengajar, diskusi, membahas masalah ilmu, sampai ketika meninggal dia, karena dia sedang memikirkan masalah ilmu, dia tidak kerasa. Ya. Aku tidak kerasa bi khuruji ruhi, atas keluarnya rohku saya tidak kerasa. Umur sudah meninggal. Wa qila annahu qala fi akhir umrih. Wakilan, dan dikatakan, ini ada riwayat yang lain gitu ya, ini riwayat yang lain. Wakilah dikatakan bahwa beliau qala mengatakan fi akhir umrihi, di akhir umurnya, syaghalatni masailul mukatab anil isti'dad li hadzal yaum. Ya. Dia mengatakan aku tidak sempat mempersiapkan mati. Syaghalatni, telah menyibukkan aku masailal mukatab, tentang masalah-masalah budak mukatab, anil isti'dad li hadzal yaum, daripada mempersiapkan akan hari ini, maksudnya mempersiapkan kematian. Aku tidak sempat mempersiapkan kematian gara-gara sibuk dengan mikir membahas tentang masalah budak mukatab. Ya. Terus wa inna ma qala dzalika tawadhu'an, dan otomatis ya beliau ini ya sebenarnya bukan hanya ini sebenarnya. Kalau orang ulama selevel beliau katanya di sini, sebenarnya beliau ini hanya tawadhu saja. Memang beliau ini ya memang seperti itu. Cuma tidak mungkin dia ini ibarat waktunya hanya untuk itu saja. Yang pasti ya tetap dia melakukan isti'dad ya. Jadi dia tetap mempersiapkan masalah kematian. Cuma lebih banyak tentang masalah ilmu, gitu ya. Dan memang juga bagi pelajar ilmu, ahli ilmu juga ya, ini dianjurkan tidak begitu banyak mengingat mati kan, memang gitu ya. Kenapa? Karena supaya fokus dalam belajar. Orang kalau banyak mengingat mati, akhirnya dia tidak semangat hidupnya, ya kan? Akhirnya dia merenung terus, tidak ingat apa, yang diingat hanya kematian saja. Belajar males, kegiatan males. Kenapa? Besok mati, nah, gitu ya. Jadi dianjurkan bagi pelajar ilmu itu tidak banyak mengingat mati, nah, gitu ya. Tapi tetap harus ada persiapan untuk mati. Nah, ini.
Kemudian berikutnya masuk ke bab fi waqti tahsil. Jam berapa nih? Fi waqti tahsil 36. Ketika sudah menghasilkan ilmu. Ketika sudah waktu tahsil, ketika belajar ini. Ketika belajar ya, gitu maksudnya. Tahsil ini belajar. Waktu ketika meraih ilmu, dalam rangka meraih atau dia berusaha untuk mendapatkan ilmu tadi, tahsil. Nah, ini kita membahas tentang waktu ketika dia belajar, ketika waktu belajar. Kila dikatakan waktu tahsil minal mahad ilal lahad. Waktu belajar itu minal mahad ilal lahad. Nah, ini ya, berarti dia belajar. Waktu belajar atau waktu mencari ilmu, waktu menghasilkan ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Mulai dari buayan sang ibu ilal lahad sampai ke lahat, ke kuburan sampai mati. Dakhala Hasan bin Ziyad fit tafaqquh wa huwa ibnu samanina sanah wa lam yabit alal firas arba'ina sanah fa afta ba'da dzalika arba'ina sanah. Dakhala masuk Hasan bin Ziyad, ini seorang tokoh ulama di zamannya, alim ya, seorang tokoh ulama ahli fikih. Kemudian beliau dakhala masuk, maksudnya memulai. Dakhala itu bermakna apa, memulai belajar fit tafaqquh, di dalam ilmu fikih. Dia mulai belajar ilmu, mulai belajar ilmu fikih. Wa huwa ibnu samanina sanah, sedangkan umurnya waktu itu sudah 80 tahun. Ya. Berarti dalam hal ini, dari cerita ini berarti belajar ilmu itu enggak ada telatnya. Ya kan? Apalagi umur 40 tahun gitu ya. Ini 80 tahun baru belajar. Ya. Hasan bin Ziyad itu 80 tahun, umur 80 tahun baru belajar. Terus walam yabit alal firas arba'ina sanah. Setelah dia belajarnya berapa ini? Belajarnya 40 tahun lagi. Jadi belajar 40 tahun gitu ya. Nah, kita yang masih berapa tahun ini? Kelas 3 wis bengong katanya keluar. Kelas 6 wis bengong gitu ya. Wis bengong katanya keluar, katanya ini 40 tahun. Ya. Belajarnya umur 80 tahun, belajar 40 tahun, berarti dia umur 120 tahun baru selesai belajar. Ya kan 80? Ya kan 80 20. Berarti 120 tahun baru keluar dari, ibarat kalau mondok dia baru keluar dari pondok. Umur 120, umurnya panjang berarti ini. 40 tahun belajar ya. Ya pasti kita umur 6 tahun belajar, terus tambah 3. Misal kita ini belum apa-apa ya, memang normalnya belum apa-apa gitu ya. Karena ini 40 tahun bandingannya, 40 tahun. Belajar loh ya, belajar. Walam yabit alal firas, dia tidak pernah tidur di atas kasur, yabit. Tidak pernah bermalam di atas kasur, berarti dia tidak pernah tidur dengan sengaja. Ya, kalau tidur ketiduran mungkin ya, karena beda ya. Orang tidur di atas kasur sama tidur dengan duduk beda. Biasanya kalau tidur di atas kasur itu memang sengaja dia tidur. Apalagi tidurnya sudah bismillah nawaitu kumulan bantalan, ini memang tidur dia ya. Lain dengan yang ketiduran, duduk belajar ketiduran sampai melek lagi, ini ketiduran, bukan tidur, ketiduran, beda ya. Tapi kadang ada, walaupun dia duduk sengaja tidur, langsung bismillah, bismillahirrahmanirrahim langsung tidur. Ada seperti itu, tapi umumnya kalau tidur dengan duduk itu biasanya ketiduran. Lah ini beliau ini tidak pernah tidur di atas kasur, berarti dia tidak pernah sengaja tidur. Kalau beliau ketiduran kita tidak tahu.
lain ya. Kalau ketiduran kita enggak tahu. Beliau ini enggak pernah tidur sengaja selama 40 tahun. Ketika dia belajar enggak pernah tidur. Oh ini 40 tahun ya, 40 tahun. Kemudian fa'afta ba'da dalika arba'ina sanah, dia berfatwa, berarti dia mengajar ya, mengajar jadi ahli fatwa, berfatwa, jadi ulama besar. Ba'da dalika setelah itu 40 tahun. Jadi umur 80 tahun, mulai belajar 40 tahun. Ya. Belajarnya 40 tahun, dia berhasil menjadi ulama, ngajar dan semacamnya selama 40 tahun. Ayo nih. Ayo, makanya bagi yang kesusu ya mikir ini. Ente berapa tahun sih? Ya, saya sudah 4 tahun. Belum bisa apa-apa, belum ya aslinya teman, cuma enggak apa-apalah. Kita bandingkan dengan Syekh Hasan bin Zaid ini. Ya, beliau belajarnya 40 tahun, ya kan? 40 tahun belajar, akhirnya dia jadi ulama semacam itu. Kita yang masih 5 tahun, 6 tahun, kok sampai mari belum selesai, berarti dia butuh lama lagi, ya kan ya? Butuh dari awal lagi enggak masalah, ya kan? Misalkan ya, saya pingin dari awal lagi enggak masalah, yang penting bisa, ya kan ya? Tapi kalau bisa di awal muda, di umur-umur muda, ya di umur-umur muda antara 15, 10, 15 gitu ya, 20 sebelum 25 ini adalah umur-umur yang cocok, yang sangat cepat gitu ya. Umur-umur afdal untuk belajar ilmu. Nah, maka di sini wa afdal awqat syarhus sabab wa waqtus sahar wa bainal isya'ain. Dan paling afdalnya waktu untuk belajar, mutola'ah, belajar, kalau taklim indah ya, sesuai terserah taklim. Belajar mutola'ah gitu ya, misalnya kita ngulang-ngulang, buka kitab, itu adalah syarhus sabab di awal-awal muda. Syarhus sabab ini ya awal muda, antara umur 15 ke atas, 20, kemudian 25 sampai di bawahnya 30. Sebelum 30, 35, 30 ini awal sabab. Ini masih enak-enaknya, ya kan? Seperti kita ini, ya. Kalau saya rata aneh, ente ya ente. So ana, ente ini masih lama lah gitu ya, jangan keburu. Zuhud nanti, ya zuhud nanti. Kalau yang sudah zuhud cancel aja. Ya. Kalau sudah mau cancel. Ijino, ngapunten, saya mau meneruskan belajar lagi. Kenapa iya tadi baca sejarah Syekh Hasan bin Zaid ternyata 40 tahun. Ya, berarti saya masih kurang. Gitu ya. Enggak apa-apa ya. Wa abdulul awqat syarhus sabab wa waktu sahar, dan waktu sahar, ya kan? Waktu sahar jam berapa ini? Jam 2, jam 3 sebelum subuh. Ini sebenarnya waktu-waktu yang tepat kalau kita mau belajar, mau mutolaah. Lo kan ngantuk ya nggak turu, ya. Nanti turunnya jam 1 ya nggak mungkin. Tidur jam 10, itu nanti bangun jam 1, jam 2, insya Allah fresh. Apalagi mandi ya, mandi jam segitu fresh. Ya. Itu terapi, mandi jam segitu terapi sebenarnya. Jangan air hangat, air dingin. Ya. Kalau air hangat tanpa bahaya. Mandi jam segitu airnya air dingin. Kalau bisa air asli, jangan dikaleng, langsung dari pancurannya. Coba ada hujan, air hujan, ya, air dari langit, air, misalnya. Wa bainal isya'ain, dan antara dua isya. Antara dua isya sebenarnya ini biasanya digunakan wirid atau untuk belajar. Tapi kalau kita seorang talibul ilm ya untuk belajar otomatis. Wiridnya nanti aja, kita belajar, mutolaah, menghafal. Alhamdulillah di situ waktunya mengulang hafalan. Jadikan waktu ini kesempatan. Bainal isya'ain, bukan jagongan ya. Karena disebut apa? Al-kunuz bainal kunuz. Ya. Itu simpanan di atas simpanan.
Jadi simpanan yang banyak, gudang yang luar biasa, isinya luar biasa juga, itu adalah maksudnya kebaikan, apa, simpanan kebaikan. Itu adalah bainal isya'ain, antara dua isya, antara isya ini maksudnya maghrib, antara maghrib dan isya'ain. Kalau tidak bisa yang terserah yang mau, cuma kalau bisa waktu ini, ya waktu ini. Secara umum waktu malam. Jadi waktu itu siang dan malam lebih utama malam. Nah, malam ini juga terbagi, paling utama waktu sahar. Nah, kemudian setelah itu baru bainal isya'ain. Tapi kalau ya, waktu malam semuanya utama, gitu ya. Jawab apa? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan.